wasiat. Itulah warisan yang bernilai bagi umat setiap zaman. Puang Rama meninggalkan wasiat sebagai warisan penuntun hidup. Beliau sudah memikirkan bahwa sepeninggalannya kelak, murid dan umat akan menghadapi benturan nilai yang dapat menggoyahkan iman, kekokohan tauhid, bahkan dapat menghempaskan umat dalam derasnya gelombang kehidupan. Karena itu, beliau menyampaikan sebuah wasiat. Alai sifat nawaideh, yang artinya ambillah sifat air yang selalu melihat ke bawah dan meneduhkan. Nasihat ini sudah menjadi jawaban atas dominannya keegoisan pada diri sebagian manusia di zaman ini. Sifat yang lebih mendominankan keakuan diri juga sifat egoisme, yang akan sifat tawadu serta rendah hati. Nasihat itu juga telah tercermin dalam keteladanan Puang Rama. Dalam kisah sejarah kehidupan beliau, Puang Rama dikenal berani dan tegas, tapi tidak berarti kasar. Beliau juga dikenal lembut, namun juga tidak berarti menandakan beliau lemah. Beliau berbaur dengan siapa saja secara fleksibel. Beliau dikenal berdakwah dengan lemah lembut, bahkan mampu berbaur dengan lintas agama. Dalam pandangan beliau, tidak boleh ada paksaan terhadap orang lain, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Tuhan yang mampu memberikan hidayah kepada hambanya. Ada hal lain yang menarik dari wasiat beliau dalam kehidupan hedonisme, yang menjadikan uang, harta sebagai buruan manusia dalam hidup. Nasihat beliau singkat, namun sangat bermakna. Teako eroki nalum bacin nano. Wasiat ini tak cukup kata untuk mengartikan secara langsung. Ini bisa berarti, janganlah keinginanmu mendahului kemampuan yang ada pada diri. Namun, bisa juga bermakna, suatu keinginan juga harus ditakar dengan kemampuan diri. Tidak memaksakan lalu menuruti keinginan apa saja yang muncul, sehingga keinginan itu menjadi beban berat yang harus dipikul. Bukankah wasiat ini juga berkaitan dengan wasiat beliau sebelumnya, yaitu selalu mengambil sifat air untuk selalu melihat ke bawah sehingga menjadi syukur nikmat. Hal lain yang beliau wasiatkan kepada anak-anak dan murid-murid, yaitu agar rajin menimba ilmu, bahkan berkelana untuk berguru, agar anak-anak dan murid-murid tidak membanding-bandingkan guru tempat mereka menimba ilmu. Bahkan murid diwasiatkan agar tidak melampaui batas diri hingga lancang menilai guru-guru mereka, karena itu bisa menghilangkan keberkahan atas ilmu yang mereka dapatkan. Pesan beliau melakonkan ajaran yang diijazahkan oleh guru, sekalipun sedikit, menurut beliau tetap istiqomah, itu jauh lebih bermakna. Ibarat tetesan air yang terus-menerus hingga melampaui dan melubangi batu yang keras. Pesan dan penekanan wasiat beliau, teguhkan dan kokohkan jiwamu di jalan para wali-wali Allah
Sekian pembacaan wasiat guru dan orang tua kami. Allahu yarham Syekh Sayyid Jamaluddin Assegaf Pongrama. Semoga kita semua dapat menjalankan wasiat beliau sebagai warisan penuntun hidup bagi kita semua. Wa ilallahi turja'ul umur. Wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.